Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi ini, subuh ini kita akan mengkaji kitab Al-Hikam. Tapi ini syarahnya ya. Jadi Al-Hikam itu tidak begitu tebal. Ini syarah dari Al-Hikam. Salah satu kitab tasawuf. Makanya judulnya berbeda nanti. Iqadhul Himam fi Syarah Al-Hikam. Jadi kalau kitab Al-Hikam itu hanya secara ijmali, tetapi syarah ini secara tafsili. Jadi kita pada subuh ini membahas apa yang taat itu apa sebenarnya, maksiat itu apa sebenarnya. Sebenarnya ada seorang tidak tahu lun kalum pubut taat pemaksiat. Apakah hari ini ada buat maksiat atau taat? Sekarang kita akan lihat taat itu apa, maksiat itu apa. Ya, itu baru tajuk ubatnya, Pak. Arti ubat apa? Jadi untuk supaya tidak ada maksiat lagi bagaimana? Supaya terus ada taat bagaimana? Jadi nanti ada amal ya. Kita akan lihat amal ibadah kita itu, apakah dia itu taat, menjurus kepada taat atau menjurus kepada maksiat. Wal amal harakatul jismi awil qalbi. Jadi yang dikatakan amal itu pergerakan anggota tubuh atau hati. Makanya dua ya Pak. Jadi amal ibadah kita melakukan amal. Apakah kita ada bersedekah, ada sujud? Apakah kita ada melakukan kebaikan-kebaikan? Itu amal. Jadi amal itu bisa saja nanti dengan anggota tubuh, bisa saja dengan hati Pak. Oh, tidak orang hanya beramal dengan anggota tubuhnya, dengan hatinya. Maka ketika Allah berdialog dengan malaikat, jadi makanya ini akan memperlihatkan kalau ibadah hati itu, amal hati itu lebih dahsyat dibandingkan dengan ibadah anggota tubuh. Ketika malaikat mencatat amal ibadah manusia, yang malaikat tidak tahu kalau amal ibadah itu ditolak oleh Allah. Maka ketika sampai kepada Allah, apa kata Allah? Ambil amal ibadah ini, lemparkan ke muka orang yang barusan beribadah. Malaikat mengatakan, ya Allah, saya sebagai saksi. Lun saksi kalau si fulan beribadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza firaqu baini wa bainik. Ini bedanya saya sama kamu. Ta'riful zahir wa a'riful batin. Kamu cuma tahu zahirnya saja. Dia salat subuh, dia berzikir, dia beribadah. Wa ariful batin, saya mengetahui sampai batinnya saya mengetahui. Maksud batin itulah hati Pak. Karena ibadah dua, ibadah harakahnya dan ibadah qalbnya, ibadah hati Pak. Ketika itu amal ibadah yang dicatat oleh malaikat dibuang semua. Kenapa? Karena ibadah itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ada unsur-unsur riya Pak. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, tulis kepada si fulan itu uktubu kadza wa kadza. Tulislah ini kata Allah. Apa kata malaikat? Madza sa'aktub? Saya mau tulis apa? La ya'mal syai'an. Dia tidak melakukan sesuatu hal. Hanai sembahyang sunat, hanai baca Quran, hananyo, hanaji. Allah menjawab dengan pernyataan yang seperti pertama tadi, Pak. Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah bedanya saya sama kamu. Kamu tahu cuma zahirnya saja, sedangkan saya tahu batinnya. Dia sudah berniat begini, dia sudah ingin berbuat seperti ini. Catatlah itu sebagai sebuah kebaikan. Berarti amal itu dua ya Pak.
Yang pertama harakatul jismi, harakat anggota tubuh ini, pergerakan anggota tubuh. Yang kedua harakat hati, pergerakan hati. Ente hati nak heboh je lah, ada hati yang mati, nyo hati kan mati yang ketutah, nanti ada hati yang berpenyakit, nyo penyakit mangat dapat ubat, menyo kan mati ketutah, menyo hati kan mati. Itu tidak ada cara lain kita berdoa dan bertobat kepada Allah. Kalau hati itu sakit, hana cara lain dapat ubat, bukan sakit hatinya. Yang ketiga baru al-qalbu tayyib. Qalbu tayyib itu kalau bahasa lain qalbul mutmain, hati yang sudah tenang, yang kagak ubat pun. Sekarang kita lihat indikasi taat itu bagaimana. Dah pegah kena long taat orangnya, pu taat bukan taat dah nyo. Maka je dah kala di sini, Pak. Fa in taharraka bima yuwafiqu syari'ah sumia taat. Jadi kalau anggota tubuh tadi ini dia bergerak sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, sesuai dengan yang diridai oleh Allah, itu baru taat. Hati winajid. Ketika tangan ini dia melakukan kebaikan, mata ini melakukan kebaikan, mulut ini melakukan kebaikan, sumia bita'ah, maka itu dikatakan taat. Maka orangnya dah pegah lon ka taat ba Allah, pekan hati orangnya hana dengki kegop orangnya, hana kueh kegop, hana ria dalam ibadah. Yang kenyataan ni, Pak. Tetapi kalau kita ini cuma taat anggota amal saja, ini namanya apa? Amal taat tetapi hati maksiat. Ya. Jadi beda pegah delon hana mati orangnya, Pak. Hana ada depu kadanya kueh kegop dengki kegop, Pak. Makanya kalau seandainya tangan itu anggota tubuh itu yuwafiqu syariah, dia sudah sesuai dengan syariat. Syariat itu apa? Syariat itu kalau bahasa Arabnya, kalau di dalam fikih lughah, fikih bahasa, itu syara'a, syari'un. Syari'un itu jalan tol, jalan raya, lurus, lempang minan baya. Makanya hukum Islam itu jelas mana yang haram, mana yang halal, mana yang mutasyabihat. Kajelah ya, Pak. Maka dikatakan syariat. Ketika seorang sudah keluar dari jalan tol itu, ya, maka sudah keluar dari syariat. Ya. Syariat itu jelas, Pak. Ini haram, ini tidak boleh, ini boleh, ini yang dianjurkan. Ya. Hati begitu juga. Kita ibadah bukan anggota tubuh saja, Pak. Tetapi kita ibadah juga ibadah hati, Pak. Bahkan ada dalam satu kitab khusus dia, tebalnya kurang dari ini sedikit. Di situ disebutkan judulnya A'malul Qulub. Khusus dibahas tentang ibadah hati saja. Karena ibadah itu bukan anggota tubuh saja, bukan sujud saja. Na urung semayang, na urung berzikir, na urung iman sedekah, tapi hati kueh ke gawat, Pak. Dia sudah berbuat maksiat juga, Pak. Hati dengki sama orang lain, dia sudah berbuat maksiat. Karena begini. Jadi Ibnu Athaillah, yang pengarang kitab ini Al-Hikam, apa kata beliau? Kalau anggota tubuh sudah bersih, hati sudah bersih, muliat bil ulum wal ma'arif, maka otaknya itu dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ji pakan tutah dia tutah dah bacanya tutah mandung tutah. Karena ada maksiat ni, Pak. Masih ada maksiat. Maksiat itu ada kalanya dengan anggota tubuh, ada kalanya dengan hati, Pak. Ya, ini dinamakan dengan taat, ya. Berarti kalau tangan itu sudah sesuai dengan syariat, hanaico adago, mulut sudah sesuai dengan syariat, mata sudah sesuai dengan syariat, wasumya bitah, maka dikatakan seorang sudah taat kepada Allah. Wa in taharraka bima yukhalifu syariah sumiyal maksiat. Ya, jadi kalau anggota tubuh itu bergerak tidak sesuai dengan syariat, co adago, kemudian menyembah selain Allah, ya, Pak. Khung kegop, lihat maksiat, atau dengar orang ribah, ya, Pak. Dia kalau pada masa Rasulullah itu ada sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, kami tidak ribah orang lain, cuma mendengar saja. Dengar, Pak, dengar ribah. Kegegop dah dengar benda, Pak. Apa kata Rasulullah? Mendengar ribah dan ribah dosanya sama, kata Rasulullah. Orang ribah dan mendengar ribahnya dosanya sama. Ya, Pak.
Jadi makanya Imam Al-Ghazali mengambil solusi, kalau kita berada dalam komunitas orang yang sedang ghibah kepada orang lain, tidak mungkin untuk bisa keluar dari situ, hanya mungkin terdebik ramai dah orang. Maka beliau mengatakan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Hatimu itu bersih dan tidak berbuat maksiat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekarang kita sudah tahu, Pak. Artinya apa? Hati itu bisa berbuat maksiat dan bisa taat. Kita juga sudah tahu tangan itu anggota tubuh bisa berbuat maksiat dan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kalau tubuh itu sudah kenang penyakit, Pak? Yang tubuh kenang penyakit. Menyuhana keung kegok hana mangat ni, Pak. Jaro ka kenang penyakit, menyuhana cok tagok hana mangat ni, Pak. Mata ka kenang penyakit. Kalau tidak lihat maksiat hana mangat udeh, Pak. Mendak dua teh tebe, Pak. Ya ni, Pak. Inilah yang Imam Ghazali katakan, sesuatu hal yang sudah dibiasakan, maka dia akan meminta kebiasaan itu. Tangan kalau sudah biasa dia berbuat maksiat, maka hari-harinya dia akan minta untuk berbuat maksiat. Tangan kalau dia sudah terbiasa untuk patuh dan taat kepada Allah, maka hari-harinya dia akan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau istilah Imam Al-Ghazali apa? Ar-Riyadhah namanya, Pak. Riyadhah itu kebiasaan, membiasakan diri. Orang yang sabe biasa jak masjid, maka udipnya jak masjid tapi, Pak. Menyutamai rumah tutah kan, Pak. Orang yang biasa sembahyang sunat, maka ini sebuah menjadi kebiasaan, maka kalau tidak salat sunat hana mangat. Orang yang kebiasaannya baca Quran, maka kalau tidak baca Quran hana mangat, Pak, hana mangat. Ini namanya riyadhah namanya. Sekarang bagaimana kalau tubuh itu sudah ada penyakit? Kan hati mentang penyakit, Pak. Tubuh ada penyakit, cik, Pak. Genyan kan hanapeng dia blow-blownya, Pak. Kan, Pak. Karena sudah terbiasa makan haram, tubuh ini tidak enak kalau tidak makan haram. Makanya cokli, Pak. Cokli. Kan hana kan yang peng untuk blow, nah kan hana, ya, Pak. Ya. Maka ini diberikan solusi di sini. Wa islahul jawarih. Kalau seandainya anggota tubuh ini sudah berbuat maksiat, maka kalau disebutkan jawarih itu itulah nih, Mak. Jaro, mata, babah, pinyung, perut, kaki dan lain sebagainya, anggota tubuh. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Allah mengetahui ma jarahtum bil laili, apa pergerakan anggota tubuhmu di malam hari. Getanyo tacok tagok di malam murau atau tadalimi gawab yang gedepu mendu oleh Allah, Pak. Kemudian kita tertidur dan apa saja yang dilakukan oleh kaki, tangan, mulut, telinga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ubat jil heboh. Ya, Pak. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan ubatnya 3. Heboh ubatnya. Ini kalau anggota tubuh yang kena penyakit. Yang pertama adalah bitaubah. Dengan cara taubat. Kalau dulu tangan mengambil pada orang lain, punya orang lain, taubat. Arti taubat apa? Kembali lagi, baik coli ada kau, Pak. Kalau mata sering melihat maksiat, baik boleh. Karena kita tidak mau hari-hari maksiat selalu. Kita tidak tahu kalau melihat yang tidak itu maksiat, hanya ada debu ni, Pak. Katanya ada semayang, katanya ada mentedekah, katanya ada pegat but yang diridai oleh Allah, tapi matanya yang pegat maksiat, Pak. Artinya hari ini kita sudah berbuat maksiat. Atau telinga ini, Pak, sudah membuat maksiat. Maka caranya yang pertama adalah bitaubah. Taubah ini bahasa Arab. Ada satu lagi bukan bahasa Arab tapi sudah diabadikan dalam Al-Quran. Adalah bahasa Ibrani, Pak. Hada, Yahudu, Yahudian, Hada, Hudna. Maka di dalam Al-Quran, ucapan orang Yahudi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau bahasa itu, Hudna itu bukan bahasa Arab. Hei, damitalan kamu hanam demi Hada, Yahudu, Hana, ya, Pak, ya. Kalimat Yahudian juga tidak ada. Sama seperti Ibrahim wa Musa wa Hud wa Ilyasa wa Luta wa Thamuda, ya, Pak. Ini tidak ada dalam bahasa Arab. Ini bahasa Ajam namanya, Pak. Ini bahasa Ajam, Pak. Dan minta kenan Ibrahim hanam deme, Pak. Tidak tahu kita apa artinya, Pak. Asbat, anak-anak Nabi Yakub. Yakub juga tidak ada artinya, Pak. Jadi makanya kembali itu di dalam bahasa Ibrani, bertaubat, kembali, tidak berbuat lagi maksiat, itu hada Yahudu, Yahudi, Pak.
Maka kalimat Yahudi itu berasal dari kalimat taubat. Mereka bertaubat sehingga dinisbahkan kepada mereka Yahudi. Digunakan ya, itu ya nisbah namanya. Yahudi adalah personal. Nyo tipulan urung bertaubat. Tapi sampai sekarang hanya taubat awaknya, Pak. Ya. Sudah berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertaubat artinya, Pak. Kembali ya. Kenapa kembali? Pada hakikatnya manusia itu tahu mana yang halal, mana haram, mana yang baik, mana yang tidak baik. Mereka tahu, Pak. Tetapi sudah keluar dari jalur, maka kembali lagi ke jalur itu. Ini namanya taubat. Satu. Yang kedua, wattaqwa. Bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Kita mengambil tafsirnya Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. At-taqwa itu antattaqiya fi aqwalikum wa af'alikum. Menjaga mulut, menjaga anggota tubuh. Ya, nyaganya takwa ya, Pak. Maka tidak orang menyoyak pegah orang takwa, tetapi hana gejaga babah, hana gejaga anggota tubuh, kan orang takwanya, Pak. Oh, gejaga babah mental tapi hana gejaga anggota tubuh, bukan orang bertakwa juga. Oh, lun jaga jaro hana lun zalimi go hana, tetapi babah hana gejaga ya, Pak. Bukan juga orang bertakwa. Maka kalau ingin kita anggota tubuh tidak berbuat maksiat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah anggota tubuh ini, Pak. Umma berat hang bak jaga, Pak. Nyohana takeng gegok berat, Pak. Ya, Pak. Karena begini, Pak. Kebaikan itu harus ada latihan. Kejahatan juga latihan, Pak. Nya kejahatan latihan karena latihan ya, Pak. Seorang kenapa dia mencuri karena sudah dia latih dirinya untuk mencuri, Pak. Tidak orang bahkan pegak maksiat, bahkan kalian maksiat karena melatih diri matanya untuk melihat maksiat selalu, Pak. Kalau orang yang melatih matanya untuk tidak melihat maksiat, nya maksiat berat bagi kalian, Pak. Jadi makanya kenapa orang salat berjamaah? Karena melatih diri untuk salat berjamaah, jamaah. Kenapa seseorang mau salat sunnah? Karena dia sudah melatih diri untuk salat sunnah. Sehingga salat sunnah itu menjadi bagian daripada dia, Pak. Bagian daripada ibadah. Nyonya hana temayang tunah hana mangan. Begitu pula dengan maksiat, maka harus ada latihan-latihan, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, al-istiqamah. Ya, istiqamah ke yang tutah, Pak. Kita walaupun ibadah kita sedikit, tetapi yang dibutuhkan adalah istiqamah. Istiqamah ini apa? Istiqamah ini istidamah. Istidamah itu continue, Pak, dan terus menerus. Makanya kita kan mencari nilai, Pak. Kita bukan mencari banyak. Oh, tak pegah duk tipulan ayu dah temayang tahajud. Dari pukul 12 malam terus pukul 4 malam, ayu dah ke temayang tahajud. Kepa ayu tahajud menyohana nilai, Pak. Kita kan mencari nilai sekarang. Lebih bagus salatnya setengah jam 15 menit tapi punya nilai. Kita kalau pergi ke pasar Aceh, kita lihat dua benda yang sama, Pak. Kita kan mencari nilainya dulu, Pak. Bendanya sama tapi nilainya berbeda. Ada satu nilai harganya 30 ribu, Pak. Tapi itu 30 ribu. Beda nilai, ya, Pak. Yang kita carikan nilai, Pak. Bukan kita cari onyo raya, ke raya, Pak. Tetapi walaupun kecil tapi nilainya hebat, ya, Pak. Kendaraan sama, Pak, tapi harganya berbeda. Taboh yum 15 juta, 15 juta, taboh tu yum 40 juta, Pak. Padahal sama fungsinya sama, Pak. Kenapa nilainya berbeda? Ya, Pak. Kendaraan 13 juta cuma bisa ini saja. Yang 30 juta bisa ini nilai, Pak. Makanya untuk mengejar nilai, walaupun sedikit amal ibadah itu, tetapi continue. Umalun hai thang lun tembayang pun anji tembayang tunat, cukup jahit tembayang tunat. Be mandul tembayang tunat 2 rakaat mendang ketep, Pak. Oh, lun tembayang habis tembayang maghrib, lain hai lun tembayang nak Pak. Hana hotel nak Pak. Tegolom lehu habis lehu, tegolom masa hana hotel, yang na hotel habis maghrib. Lakukan salat sunat habis maghrib 2 rakaat seumur hidup sampai meninggal dunia, Pak. Ini istiqamah namanya. Seorang yang istiqamah ini maka akan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepu dah temayang tunat tebe-tebe, Pak, tapi waktu tak puasa anda alah haili dah bubut, Pak. Bagusnya lakukan ibadah yang kecil tetapi istiqamah. Jadi dengan istiqamah ini turun berkah, turun rahmat. Padahal kayaknya layak nak bubut, Pak. Ya. Jadi nanti orang gaknya berzikir mentang zikir hana lele berzikir 5 minit 10 minit.
Geduk sampai masjid berzikir astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Itu saja yang bisa dilakukan. Ber pihana hanya gebuk kanya Pak. Tema yang tunat pi itu tak ya, tahajud pihana gebubut. Cuma gara-gara ibadah itu continue dia lakukan terus istidamah, maka dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka hanya dapat pakai ibadah kau Pak. Maka ketika kita melihat panena dengkunya ibadah itu main tunat pitan, tahajud pitan, tepu pitan Pak. Kita tidak tahu ada amal ibadah dia yang dilakukan kecil, walaupun kecil tetapi continue Pak. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi setelah beliau bangun tidur itu, beliau langsung ketemu dengan Bilal. Dipanggil Bilal, ya Bilal, sabakani ya Bilal, kamu sudah mendahului saya. Bilal heran, mendahului bagaimana ya Rasulullah? Sendalmu sudah berada di dalam surga. Ya nih Pak. Ini sebuah makna majaz nih Pak, kan makna sebenarnya. Artinya Bilal bukan masuk ke surga kemudian didebik ketinggai selop kau nih Pak. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Bilal, amal ibadah apa yang kau lakukan ya Bilal? Kamu belum masuk ke dalam surga, tetapi nama kamu sudah ada di dalam surga. Nan kana dalam surga ya Pak. Bilal mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Pu amal ibadah lun, pu ibadah lelun. Lun muadzin ran mentang. Makanya Bilal ketika Rasulullah meninggal dunia, Bilal hanggetem li adzan Pak. Hanggetem li adzan. Ketika ditanya Bilal bekah nana tematan, lun Bilal untuk Rasulullah. Saya muazzinnya Rasulullah. Apa Rasulullah meninggal lelun. Nak mau lagi saya. Ya nih Pak. Makanya ada rentan waktu lama Bilal tidak mau azan. Akhirnya apa? Pada suatu hari ada yang mendatangi Bilal, nyanyi kalau tak cerita lah amal ibadah apa tadi Bilal tadi. Ada yang mendatangi Bilal, ya Bilal, lun mohon azan 3 mentang subuhnya ya Bilal. Subuh ini kamu azan sekali saja ya Bilal. Tak mau dia. Rasulullah sudah meninggal. Kamu sekali saja ya Bilal. Ini ada rentan waktu lama itu beliau tidak azan. Tiba-tiba gak azan tu Bilal bak subuhnya Pak. Ketika Bilal azan subuh itu, mandum terjaga Pak. Hai, sang-sang mentengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada azannya Bilal. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah bertanya ke Bilal, amal ibadah apa yang kau lakukan ya Bilal? Apa jawab Bilal? Saya tidak melakukan apa-apa ya Rasulullah. Cuma ada ya Rasulullah. Cuma ibadah ubud-ubudnya ya Rasulullah. Apa ibadahnya? Rasulullah sudah tahu, bukan tidak tahu Pak. Rasulullah setiap ada informasi yang gaib, itu selalu diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril Pak. Jibril nepegah Abah Muhammad, ada keanehan pada Bilal, ada ini sama ini, ada sama si fulan, sama si fulan. Bilal mengatakan ibadahnya kecil ya Rasulullah. Kecil apanya? Coba kamu ceritakan. Bilal mengatakan ya Rasulullah, saya ini hidup dengan wudu selalu ya Rasulullah. Kalau saya sudah batal wudu, maka saya ambil wudu lagi ya Rasulullah. Cumanya mentang ya Rasulullah. Cuma wudu itu sampai sekarang saya tidak pernah berhenti terus berwudu. Dari dulu saya berwudu terus tidak pernah berhenti. Artinya apa? Sampai sekarang masih saya lakukan ibadah itu. Itulah kata Rasulullah yang menyebabkan nama kamu ada di dalam surga. Ibadah ubud ya Pak. Bilal tidak tahajud dan lain sebagainya. Bilal biasa-biasa saja. Cuma ada amal ibadah yang dilakukan secara kontinu. Sudah, ini satu. Ini kalau penyakitnya Pak, anggota tubuh. Jino menyau penyakit hati. Gimana cara ubat penyakit hati? Ya, nih Pak. Cara ubat penyakit hati, wa islahul qulub bi thalathati umur. Jadi menyoyak pegeli hati, nyan lebo hal pegeli hati, Pak. Pekan katanya ada pegeli hati. Karena di sini pengarang mengatakan begini. Fa idza tataharat al asrar muliat bil ulum wal ma'arif wal anwar. Kalau hati sudah bersih, itu 3 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hati maknya. Yang pertama apa? Al-ulum, ilmu kejo oleh Allah. Wal ma'arif, ma'rifah. Seorang itu bisa membaca hikmahnya nih, Mbak. Setiap kejadian apapun dia bisa membaca hikmah. Arti hikmah apa? Ketika orang meninggal dunia je kecoh intibar kanyan, Mbak. Bisa mengambil hikmah. Karena beda, Pak. Hikmah itu untuk betalah katanya kan. Nyo hikmahnya pula hikmah. Ya. Kita sudah pernah membahas di sini, kita ulang sekali lagi, Pak. Ulang saja, Pak. Biasanya kalau ibu-ibu itu biasa aja, Pak, hana mendum ya. Kalau ingin belok kiri, pudik lampu kanan, Pak, sen unen, Pak. Tanya udah kalian, hai ibu yang lagu, Pak.
Menjak wewi pun dek nun. Menjak we nun pun dek wi. Kadang-kadang dek wi tebih-tebih nak we kan nampak tepat dia juga ni mak. Nyan pak. Akhir jipa yang ini kita akan membedakan mana hikmah bukan hikmah. Yang bukan hikmah, urang yang ilika gitu menak ni pak. Bibi ibu yang bangga merno kendaraan roda dua ni pak. Atau motor bangga motor berapa bangga belum motor ni pak. Gitu nak kau pak. Yang bengah-bengah kada cara ni pak. Nyan. Nya urusan hikmah ni pak. Orang yang punya hikmah ketika dihidupkan sen kanan, ibu itu langsung aja atau dia belok kiri. Ini bapak yang di belakang ini lihat, lun na lagi nyan, hana alhamdulillah lun hana sama lagi nyan. Nya hikmah na banyak. Nya hikmah pak. Tidak orang ketika meninggal dunia, kalau orang yang tidak punya hikmah, hana hikmah lah mati pak. Nya apakah hana hikmah lah mati? Hana geleh hati, bro hati pak. Ketika melihat orang meninggal dunia, apa kata dia? Nya nyuruh hana hikmah pak. Umma sayang ni bubu entang nyan pak. Sayang yang kedai beraya akan meninggal dunia kan nyan. Cok jerah ke? Nak jerah pak. Jamun kegok jamun nak jerah pak. Nyuruh hana hikmah pak. Tetapi orang yang ada hikmah, dia membaca dirinya pak. Oh ma ya Allah, menyolong tiada meninggal lagi yang kiban cerah ni. Oh ma harta lun nyolong lun tinggal berarti hana guna harta lun pak. Itu hikmah namanya pak. Orang yang hikmah itu tidak semua orang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ji menyorong mandum na hikmah mandum pak. Lam sabo kampung na hikmah, sabo nanggro na hikmah, hana karu-karu le mandum pak. Ya. Ketika ketabrak atau pupui baca doa mandum, hana itu mana kau? Nyo kata nyoban apa namanya kendaraan kita ban kendang kendaraan gop ka tegolai tenak dia tak tenak gop pilih mah. Ya tegolom tak tenak dia tak buka pintu motor buka tak tenak ayu ji pak. Supaya apa baik tenak adanya. Ya pak. Yang kenya urusan hikmah pak. Jadi makanya kalau seandainya hati sudah bersih, dia akan diberikan ilmu oleh Allah, ya pak, dan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal anwar. Anwar itu apa? Cahaya hati pak. Cahaya hati tenang pak. Jiwanya tenang pak. Makanya harus dapegli hati pak, ya, harus dapegli. Bagaimana cara membersihkannya? Bi thalathati umur, harus nalai bohal. Yang pertama, bil ikhlas. Ya, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas itu apa sebenarnya? Orang itu tebik-tebik aja ulah abah pak. Lu ikhlas, lu ikhlas, lu ikhlas lu. Walaupun tu krop-krop muka pak, krop muka kan pak. Diberikan kunci ikhlas pak oleh Ibnu Athaillah. Apa kata beliau? Kan ada konsep kita pak. Konsep kalau di dalam bahasa Indonesia, bahkan kita selalu mengajarkan anak kita percaya diri kamu. Pak. Konsep percaya diri ditolak oleh Ibnu Athaillah. Jangan percaya diri kamu. Ya pak. Kita kan percaya diri pak. Getanya sabe dah purno ne percaya diri ne ba supaya bino-bino ne ketika ingin membuka usaha pak. Dia tanya yang liurunci, dorang pembuka usaha yang muka buah-buahan, dorang pembuka bengkel, pembuka harus percaya diri pak. Yang bahaya pak yan. Sekarang kita lihat pak. Dalam konsep Ibnu Athaillah, percaya diri itu bisa membawa kepada kesengsaraan. Dah contoh pak. Tidak orang percaya diri pak. Dia percaya kalau dia akan maju pak. Dia percaya kalau bisa mengelola bengkel itu pak. Dia percaya kalau bisa mengelola sesuatu hal. Ketika suatu hal itu tidak berhasil dia kelola, kastres kan pak? Kastres pak. Makanya Ibnu Athaillah dan di dalam syarah Al-Iqadul Himam beliau mengatakan al-i'timadu 'ala nafsi yu'addi 'ala syaqa. Seorang yang percaya diri itu akan membawa kepada kesengsaraan. Jadi bagaimana konsep Ibnu Athaillah? Al-i'timad 'ala Allah. Percayalah kepada Allah. Kita cuma berusaha saja. Bertawakallah kepada Allah. Lun bangun bengkel saboh. Lun tawakal kepada Allah. Mungkin rezeki lun ditinan gejo oleh Allah. Lun tawakal kepada Allah. Saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan. Ketika bengkel itu tidak maju, dia tidak ada apa-apa pak. Karena akan kita tawakal kepada Allah pak. Maka ada dalam satu konsepnya Ibnu Athaillah. Man asyraka idza asyrakatil bidayah asyrakatin nihayah. Kalau pertama sudah terang, yang hasilnya juga akan terang pak. Yang pertama itu baik, maka hasilnya juga baik. Kalau yang pertamanya buruk, nit hanaget, kiban nit hanaget pak. I'timadu 'ala nafsi, percaya diri pak. Lun percaya diri. Dengan ilmu lun, dengan nyolun, dengan keahlian lun, akan saya bangun sebuah perusahaan. Percaya diri dia pak. Tetapi nanti suatu saat perusahaan itu bangkrut pak. Maka ketika perusahaan bangkrut, maka dia stres pak. Kata duk ni pak. Ya Allah, apa hendak sayang le kelun yang kamu layan pak. Makanya Ibnu Athaillah mengembangkan konsep apa? Al-i'timad 'ala Allah.
Bertawakallah kepada Allah. Ya, ni, Pak. Jadi artinya apa? Ikhlas ibadah karena Allah. Ya, Pak. Katanya ada pedangnya mandu karena Allah. Ya, Pak. Kalau seandainya, ini kata Ibnu Athaillah, Pak, seorang itu berangkat dari rumah mandum karena Allah, maka akan diberikan semuanya kepada dia, Pak. Tetapi kalau dia berangkat dari rumahnya atau berangkat ke kantor kemana saja, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang karena drawnya siap-siap saja, Pak. Ya. Siap-siap saja artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala nekajkelah, nekerjalah juga ni, pendepubut dia juga kata Allah. Tetapi kalau kita al-i'timad ala Allah, kita bertawakal kepada Allah apapun yang terjadi, Pak. Maka orang ini selalu tersenyum, Pak. Ketika dia berhasil usahanya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, ni, Pak. Ketika usahanya bangkrut, ya Allah, mungkin ron golom nepu izin lun karena lu tawakal pada Allah, maka dia tamak Allah. Ini yang terbaik bagi saya ya Allah. Tapi kalau seorang itu dia percaya sama dirinya, Pak, percaya diri, Pak. Nyaka konsep-konsep urung-urung tanya jino, Pak. Konsep orang-orang apa namanya ilmuwan yang ada di dunia, Pak. Percaya dirilah kamu. Maka jir awaknya nak percaya diri apa yang pun stres, Pak. Harta banyak stres tapi, Pak. Bangkrut dia, Pak. Dia stres, Pak. Ya. Baik jauh-jauh ni, Pak. Abu Lahab ya. Nya Abu Lahab. Nya walaupun he Abu kan berarti dengku yang kan ya. Dia fikir Abu Lahab mana Abu Lahab yang mana ni, Pak. Dengku kan dengku yang, Pak. Abu Lahab Abu Jahal yang, Pak. Kemudian pelam abu-abu dua matanya, Pak. Abu Lahab dia percaya diri dia, Pak. Percaya diri bagaimana? Ketika perang Badar, dia ambil hartanya. Awak don tenang mentong kata Abu Lahab, ya. Masalah peralatan perang sama saya, cok. Karena dia yakin, Pak, akan menang, Pak. Yakin dia menang, Pak. Menang bagaimana? Dia sudah memantau keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai pulenya Nabi Muhammad yang pedeng heboh. Kemudian kuda dua punya Mursyid dan Miqdad, Pak. Kuda, Pak. Baju besi dua. Bagaimana mau berperang, ya, Pak? Sedangkan jumlah mereka 313 orang. Makanya yang memasok sebagian senjata kuda itu adalah Abu Lahab. Itu kuda itu sampai 200 kuda, senjata begitu juga, baju besi begitu juga. Dan dia sudah yakin pada diri dia sendiri, nyo menang. Rupanya kalah, Pak. Talu, Pak. Karena Rasulullah SAW, apa doa Rasulullah sebelum berperang, Pak? Ya Allah, Bismillah tawakkalna alaik. Kami bertawakal kepadamu ya Allah, apapun yang terjadi ya Allah. Makanya Rasulullah apa? Berpegang kepada Allah, ya, Pak. Menyo menang alhamdulillah, menyo talu alhamdulillah. Bukan karena menyerahkan kepada Allah. Kalau kalah mungkin ini pelajaran bagi kami ya Allah. Ini yang terbaik bagi kami ya Allah. Ya. Rupanya Abu Lahab pun talu, Pak. Gara-gara talu, dia putar-putar gara, Pak. Jak gedi. Lagi urung ngecalek, Pak. Habis peng tu kenan, hanam teme tepu, Pak. Musutreh dengannya. Ji pungo, Pak. Abu Lahab bin Najib ni, Pak. Maka dia menyona urung habis peng putar kerenya Abu Lahab selanjutnya, Pak. Yang menyona kelam berjalan dia Abu Lahab long. Nah Abu Lahab ka stres, Pak. Kenapa? I'timad ala nafsi, Pak. Dia berpegang pada diri dia sendiri. Coba mulai sekarang, Pak. Getanya pupuen dah puput. Dilon ya Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Lum bertawakal Pak Donel, apapun yang terjadi. Nyolong pedang kedai lum tawakal ya Allah. Inilah konsep ikhlas ini, Pak. Jadi ikhlas dalam beribadah engke lagi kan. Nyo kedai ikhlas lu ikhlas. Tapi watanya kamu keruhati, Pak, Pak. Ya. Kemudian ikhlas ini juga Nabi Muhammad tidak tahu apa itu ikhlas, Pak. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ikhlas itu apa? Rasulullah menjawab, saya tidak tahu. Nanti saya tanya ke Jibril. Rasulullah ketemu dengan Jibril dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ikhlas itu apa? Jibril menjawab, saya tidak tahu juga. Nanti akan saya tanya kepada Allah. Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, mahwal ikhlas. Ikhlas itu apa? Apa dijawab oleh Allah? Ya Jibril, kamu walaupun hebat, kamu tidak tahu seorang sudah ikhlas beribadah, sudah ikhlas melakukan sesuatu, kamu tidak tahu. Al-ikhlasu sirrun baini wa baina abdi, adalah rahasiaku dengan rahasia hambaku. Nyangkanya ikhlas, Pak. Menyoi tibik dari abahnya berarti ikhlas, Pak. Ikhlas itu tersembunyi dalam hati, Pak. Hana tahu depu, Pak. Awaran hana depu lo ikhlas. Lon hana lon depu cipa indang ikhlas ada ikhlas, Pak. Gedu ina ganyan, Pak. Hana depu, Pak. Nyan. Nanti sebagian lu terkenal apa ya. Hana ada depu ya, Pak. Lah mati ganyan, Pak. Ikhlas atau tidak ikhlas, walaupun channelnya channel ikhlas, Pak. Ya. Yang channel ikhlas ya, Pak. Hana ada depu yang pemuki ikhlas atau tidak ikhlasnya, Pak. Itu adalah rahasia hati, Pak. Makanya tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dia menyona urung pegah lon sumbangnya masjid cukup ikhlas lu ikhlas mak berarti anak ikhlas mak menyokai debit dari bapa berarti anak ikhlas mak itu adalah ibadah hati mak nya mak ini ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua ini untuk menghilangkan penyakit hati mak nya ikhlas beribadah nya jino ikhlasnya makiban le konsep ikhlas bagaimana ikhlasnya tak pupuk laju punya jadi pupuk laju be pikir-pikir le tu nyolon tumbang pu be nyang kamu lagi mai tumbang sekian duno untuk duno balasan kelon pu nyang kap kurang ai nyolon bantu duno awaknya pi bantu kelon nyang kap kurang lah yang berarti ikhlas itu tidak ada embel-embel apa-apa bantu saja bantu terus kemudian dia ini apa namanya kedua ai makanya kenapa iblis syaitan takut kepada Umar bin Khattab Umar melakukan sesuatu hana gedu dekat mikir lon puput pube yang lagi kan hana apa puput laju kan puput laju punya puput laju pak jadi artinya apa iblis tidak tahu pak ini apa ini apa namanya keikhlasan itu pak ini apa yang dilakukan Umar ini makanya setiap langkah Umar ditakuti oleh iblis pak getenya ke hana pak tedang taduk pak kedai atau rumah menyak berangkat masjid mujun tu jak pube tak kira apa jak be jak itu mau pak dengar tu mau pak nyan pak iblis cukup air berarti urungnya ketika ada masalah kita bisikkan saja jangan pergi Umar hana lagi apa makanya kalau sosok Umar itu nampak sama iblis kai belum pak Umar belum awaknya pak ya tetapi menyo sosok model-model lagi kita nyo ya uru-uru awam lagi kita nyo pahde kita nyo pucerok ni pak so sipulan pucerok so Pak Endang pucerok pak artinya apa you penajihan you goda pak nyo Umar plung you plung pekan ibadah dia luar biasa pak pupuk laju pak pupuk hanai pikir hanai apa cukup kalau lu pupuk hana soboh yum kelun nyang kagurai pak pupuk laju pak pupuk laju dia kan minta pahala pak Allah pak kita kan cari pahala sama Allah itu kan sirrun baini wa baina abdi kata Allah Subhanahu wa taala pupuk laju hai dah pupuk istirahat meninggal kabeh pak enggak ada apa-apa lagi ya ini sudah satu yang kedua wasidqu ya untuk mengobati hati sidqu jangan suka berbohong ya nih pak orang yang suka berbohong membiasakan diri berbohong hatinya ina penyakit aja pak saking le penyakit endu nya ka bohong ya pak makanya orang yang suka berbohong imekilah-kilah tu pak makanya susah untuk ke masjid susah beribadah susah ke sana susah apa-apa susah deh pak kenapa karena suka berbohong. Makanya obat yang kedua itu jangan berbohong apapun yang terjadi pak. Kalau istilah orang Arab begini waqulil haqqa walau kana murran katakan itu sesuatu itu yang hak walaupun pahitnya pahit ni pak hanya socoknya benar benar nak benda socok luncok ana pun dah pegah lain pak luncok lu lekai bentuk lu ganto anu pu yan pak walau kana murran jadi artinya apa asidqu hana kunci lain pak makanya kalau kita suka berbohong tubuh kita melakukan taat, hati kita berbuat maksiat. Sudah dua. Sekarang yang ketiga, wattuma'ninah, ketenangan jiwa. Makanya untuk membersihkan hati itu ketenangan jiwa. Apa maksud ketenangan jiwa? Ini kalau di dalam ilmu balaghah, ini namanya i'tibar ma sayakunu. Ini ada proses, Pak. Seorang untuk tenang jiwanya ada proses. Bagaimana? Maksudnya Ibnu Athaillah dalam kitab beliau ingin melakukan banyaklah berzikir. Dengan berzikir kalian akan tenang jiwanya. Beribadahlah kalian. Dengan beribadah kalian akan tenang jiwanya. Oh nyo kalau berzikirnya cukup aja kamu zikir pian tenang jiwa berarti bermasalah jiwanya, Pak. Bermasalah, Pak. Nyo katanya motor lah kad bengkel je tak berlah, Pak. Nyo pu salah hurung bengkel, pu salah motor lah kai kan motor, Pak ya. Nyo dah pegah dia salah rumah ke hanjin apa je motor alun bah. Bangai warna menu, bangai menu. Pada motor tu yang bangai banyak. Motor kar lo, tamelom hana mungkin harugan to motor. Nyi pegah hana mungkin tak perbaiki le nyo harugan to nyo bangapa. Nyo tadu dah berzikir je bah. Hati pegah na je hati kan to hati kan na je bah. Nyo hati nyo perlu di-upgrade kembali bah. Nyan, upgrade kembali. Nyan ada jipu pegadah je harus install ulang istilah ni mah. Baik pakai yang awai, baik pakai program awai, menyo pakai program awai, hana kemang zikir mah. Hana gadah mah. Makanya mobil begitu juga. Upgrade yang baru, ganto baru, nyambi naci hati, Pak.
ganti dengan program baru. Menyo program third mentang, dah program third, ke gopi mentang nah, lain pi mentang nah, nyo upgrade yang baru kedih mak. Kosongkan semuanya. Tapi zikir ba Allah serahkan ba Allah menduma. Terserah urang katanya dengki, terserah baik ke kedih mak. Yang jelas katanya hana dengki ke gop. Yang jelas katanya hana berokai ke gop. Nya mentang apa? Baik ke gop, baik ke kedih mak. I pegah baik ba kedih mak. Katanya mentang pahala ke mak. Yang baik katanya uji ke gop mak. Nya mak. Nah, tidak urun tanya yang maklum ini. Bagaimana cara kita tahu kalau kita dengki sama orang lain? Kiban cara le ya. Lon hana dengki semaji. Cuma apa kiban? Drone ada pulon dengki kiban. Pegah pak lon. Oh mudah sekali lon pegah lon. Mudah sekali. Saya mudah sekali tahu bapak itu dengki sama orang lain. Dengki kan ibadah hati pak. Tapi kita mudah mengetahuinya pak. Katanya lon dengkunya. Pakai pancara. Drone pak menyonekalan tetangga drone ban geblo motor baru. Nah bedadu hati drone. Oh cukup medadu. Angkanya dengki pak ya. Menyong medadu hati yang dengki aja pak. Drone tetangga drone ban di pangkat pak. Ban baik pangkat ni pak. Atau ban geblo lampuh kan pak. Drone wate nekalan tetangga drone nama medadu hati. Medadu. Drone dengki juga nyan pak. Drone wate merumpok ngenggak nyan, wate merumpok berpas-pasan nama medadu hati drone. Medadu. Drone dengki juga nyan pak. Nyan pak. Maka konsep dengki yang mudah dah pak. Tak tepu dia dengki ke ada mana kau? Tak he urang pak. Ai lu banyak merumpok orang dia. Wate merumpok ganyan, medadu hati dia berarti dia dengki ganyan pak. Menyohana medadu berarti hana dengki dia ganyan pak. Nyan pak. Nyo tak pegadah le pak. Nyo hana cara le pak. Makanya tumak ninah. Makanya zikir itu kan banyak. Artinya apa? Kita salat itu juga zikir pak. Katanya taduknya berzikir juga astagfirullah, astagfirullah. Nyo tanya yang badro, nyo tak kali lu berzikir 10 tahun kamu zikir, tapi pekan lagi hati tepi-tepi mak. Makanya seperti tadi mak. Nyelek blow yang baru motor mak. Nyo kata tajak bengkai kena, mogok lah, jak bengkai gede, mogok lah, jak ge, mogok lah mak. Kena awaknya yang bangai mak. Awak cara-cara menduma, motor yang bangai yang banyak. Jadi ada ibu juga gantung motor baru. Yang bina hati mak, you upgrade yang baru lah mak. Baik lagi nyan. Berarti pun hanjuk pebut lagi nyo, hanjuk pebut lagi nyo le. Nyan mak. Sudah. Ya ini satu lagi pak. Satu lagi apa? Tadi sudah 2. Apa namanya penyakit anggota tubuh, penyakit hati. Ya ini satu lagi pak. Ini sudah level tasawuf ini sebenarnya. Ini sudah level tinggi ini pak. Tapi tidak ada masalah juga. Ini wa islahus sarair. Sarair itu apa? Sarair itu kecemasan pak. Ya. Kecemasan jiwa. Sarair itu kalau tadi kan hati pak. Kalau tadi hati. Hatinya dengki dan lain. Ini tidak hasil daripada hati itu kecemasan. Tidak orang menyoka dengki bagi bahan kan cemas ya mak. Tidak orang kalau seandainya dia sudah berhasil kan senang dia mak. Ya. Ini artinya apa? Hasil daripada yang dilakukan oleh hati pak. Ya. Nya naubat ji pak ya. Naubat ji pak. Ya. Ada obatnya. Seorang kenapa selalu gundah selalu? Nyo gundah tapi kan. Atau senangnya sudah kelewat batas pak. Dia senang selalu dan dia bangga pada dirinya pak. Nyo menyokan lun pubut nyo hana nyo. Nyo masjid menyohana lun je hana lagi nyo. Nyo menyohana lun bantuan yatim hana lagi nyo pak. Nyo ubat ji pakai ban pak. Ya, nyo ubat ji pakai ban. Atau kalau dalam bahasa lainnya ujub pak, ujubnya. Ubat ujub pakai ban pak. Ya, ini ada ubatnya pak. Ini ada 3 juga. Jadi baik dapat panjang li karena piring pi kamu su. Ya. Kupi pi kamu be kan. Jadi ndek tiap 5 menit tu. Ya. Jadi obatnya apa? Ya obatnya. Nyata ubat ujuk pun obat. Tapi ubat katanya kabangga ngendro, dah pegah menyokan lun panenanya. Ya, Pak. Menyokan tipulan panenanya. Ubat ji 3 juga, Pak. Yang pertama al-muraqabah. Maka ji pekan lu pegahnya sudah level-level tasawuf ini, Pak. Sudah level-level tinggi, Pak. Muraqabah ini apa? Selalu dipantau, Pak. Setiap gerakan kita selalu dipantau. Seorang yang sudah menjadikan Allah itu sebagai iktimad alan apa namanya? Tawakal kepada Allah, semua gerakan dia sudah menyerahkan kepada Allah. Ya nih Pak. Larinya ke situ Pak. Maka supaya kita ada muraqabah dalam diri kita, tawakallah selalu kepada Allah. Nyolun ke pantau. Hana mungkin Allah giajuk mutibah macam-macam kelun Pak. Kecuali sudah dikontrol oleh Allah, hana mungkin. Maka hidupnya santai selalu Pak. Maka Rasulullah tidak pernah cemas ketika rumahnya dikelilingi oleh kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah santai saja Pak, santai. Yang gabuk tau Abu Bakar sedia Rasulullah nya mungkin banjara gimana tenang saja kata hana pupu betutah demah kata Rasulullah. Ketika berada di dalam gua juga Rasulullah tidak ada apa-apa, santai saja beliau. Kenapa? Kalaupun itu terjadi pada Rasulullah itu sudah dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hana pupu nih Pak.
Katanya mati cuma 3 mati, Pak. Ada mati di dunia, Pak. Mati cuma 3, Pak. Artinya apa? Kita tidak dibunuh pun, tidak ada apa-apa pun, kita akan meninggal juga, akan mati juga. Ya. Maka ini yang pertama, murakabah. Nyo lagi CCTV kan? CCTV. Kita kalau masuk ke mall-mall itu, yang kita takutikan penjaga, Pak, CCTV dia kalian, Pak. Pak dumboh CCTV dino. Kan Pak dumboh penjaga hana CCTV, Pak. Karena CCTV bisa diulang. Menyo pandangan tidak orang jadi ulang le, Pak. Hanya di ke belakang tak bisa lagi. Maka dia takut sekali pada CCTV kalian pada buat dua lepo. Oh hanya macam-macam tang. Waktu ada pelung celeng masjid rohi kalian dia banyak. Nya tak cok celeng masjid tak ada pelung dia banyak. Yang kuda putih dah cok. Kai dah dah kamera mak. Oh makai kali. Yang pelung muka kadanya maka kemalen har. Jadi ada je apa? Murakabah namanya satu. Yang kedua musyahadah. Nya musyahadah. Kan betul musyahadah masjid betul musyahadah kan Pak. Musyahadah kalau di dalam konsepnya begini, Pak. Ini musyahadah itu idrakul hawas. Kita bisa mendeteksi apa namanya Allah itu dengan anggota tubuh. Bagaimana caranya? Nya nih, Pak. Ini sudah level-levelnya sebenarnya, Pak. Makanya seorang ketika sujud, dia tahu sedang berhadapan dengan Allah itibi imata, Pak. Itibi imata juga. Seorang tatkala tangannya berbuat maksiatnya kamu tek jatuh, dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangan itu akan diazab oleh Allah. Maka jika katanya pekan waktu tabut cak wudu, tak baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Mandum bismillah, Pak, semua anggota tubuh. Waktu tabut tubuh, ya Allah, jadikan tangan saya ini, ya Allah, yang menerima kitab sebelah kanan, jangan sebelah kiri, ya Allah. Nyan, Pak. Waktu tabut muka, ya Allah, nepeglih muka lon, nepecahaya muka lon, ya Allah. Waktu tabeglihnya ya Allah, baik netet lon bacuk pi dari api neraka, ya Allah. Nyan, Pak. Tabatu aki binancin, Pak. Ya Allah, akinya waktu jalan di atas sirat nanti, ya Allah. Nyan, Pak. Supaya lempang gede, ya Allah. Karena apa? Tidak ada manusia yang tidak ada jalan di atas sirat, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi landasannya mana? Tidak ada satu orang pun, ini di Al-Quran pada surah Maryam. Tidak ada satu orang pun yang tidak melalui sirat, kata Allah. Semua melalui sirat. Semua melalui neraka. Sehebat apapun dia, Pak. Dia akan melihat neraka itu bagaimana. Dia akan melihat, bisa melihat kalau anaknya di neraka, anak kandung je ikalan ni, Pak, ya. Jadi makanya ketika membasuh kaki, ya Allah, nepejak akilun berselamat, ya Allah. Na urung lagi kalam hil basar, lagi kedipan mata truk, Pak. Na yang lagi ia ada kuda, na lagi ia ada kendaraan, na lagi apa istilahnya? Masyad ala rijal, dia mempercepat langkahnya. Ya, Pak. Ini musyahadah namanya. Artinya apa? Dia itu mendeteksi Allah, nyampe salah ada makna mendeteksi itu gara-garanya pegah lu macam-macam. Arti mendeteksi begini artinya, Pak. Dia itu ketika sujud ketika ini nyaruh temu kedua, Pak. Nya. Artinya apa? Dia tahu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini musyahadah namanya. Ya, ini yang ketiga, Pak. Yang ketiga ma'rifah. Ma'rifah itu bagaimana? Ini untuk menghilangkan tadi ujub dari Pak. Nyohana lebohnya hana pun apa gadah ujub, Pak. Ma'rifah itu apa? Ini ma'rifah kalau istilah beliau ini fahmul haqa'iq min khilali ta'ammul. Seorang yang sering apa namanya? Ma'rifah, dia lihat tubuhnya, Pak. Oh, maknanya tubuhnya hana mungkin lagi yang mentang. Tidak mungkin tidak diberikan nikmat oleh Allah, rezeki oleh Allah. Nyo jantung hana mungkin Pak mudak duk gero, pernah baterai, hana mungkin hana baterai. Hana baterai nya na pupunya. Ini makrifah namanya, Pak. Akhirnya dia mengenal diri dia sendiri, lama-lama dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ta'ammul. Dia melihat diri dia, melihat ini, melihat itu. Kita melihat laptop HP kita, Pak. Nyo pakai nudep HP nya. Na baterai nya namanya. Nyo HP pakai item telefon le hana kuota KB, internet pakai item le hana le kuota KB nya nampaknya. Nyo pakai item jak le kapenoh data kapenoh mendung kapenoh pegadah hile. Ada sebabnya, Pak. Makanya seorang kenapa mau berurusan dengan halal itu? Ketika melihat mobil pakai item jak le kali jak bengke jak keno jak gede KB nya berupaji bensin hana kepathau kan, Pak. Hana kepathau minyak. Bukan hana jak mai pukul le bongkar mendung hana minyak hana jak ci nya. Oh, rupaji hinaan rupaji. Ini namanya makrifah namanya. Seorang itu harus mengetahui hakikatnya, Pak. Hakikat mobil itu. Seorang harus mengetahui hakikat diri dia sendiri, Pak. Hakikat lon hana mungkin lon udah begitu saja, Pak. Hana baterai, hana apa jantung. Berarti Allah Subhanahu wa taala cukup sayang ke lon. Bak bengahnya jantung mentang berdetak, Pak. Maka jibik dah fikir nikmatnya yang elak-elak, Pak. Nyo nikmatnya mentang kan luar biasa katanya, Pak. Nyan, Pak. Kan luar biasa. Bahkan sekarang orang ingin cari yang pembuluh jantung ile ke blow, Pak. Pembuluh ginjal second, pembuluh jantung second, ipla ke blow, Pak.
Getanyo yang kana hana terima kasih wa Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ma'rifah. Jadi artinya kalau ingin memperbaiki diri, maka kenapa ini di bab pertama ini, Pak? Kitab ini bab pertama. Sebelum masuk ke dalam kajian tasawuf, tiga-tiga ini harus kita perbaiki dulu, Pak. Setelah perbaiki tiga, waktu kita lanjutnya mangan gede, Pak. Cukup mangan, Pak. Makanya kita sekarang apa? Kita langsung membahas masalah-masalah ini, Pak. Pujino kajian tasawuf, kajian dia leh pupu. Hati nak berubah-berubah, Pak. Lagi thot tapi, Pak. Kengkengop lagi thot tapi, Pak. Makanya untuk inti dalam belajar tasawuf itu, tiga dulu perbaiki, Pak. Nyana pun tak jehnya leh menyohana leh lun ka tapaka lun ka pakar tasawuf, lun ka pakar ulama tasawuf menyohana leh boh nyohana tak jeh, Pak. Tiga ini dulu kita perbaiki, Pak. Apa tiga itu? Al-jawarih, anggota tubuh, al-qulub, hati, kemudian yang ketiga al-asrar. Asrar itu apa? Itulah yang dalam hati uno, Pak. Seorang itu cepat sekali senang dan lain sebagainya, ujub dan lain, itu dulu perbaiki dulu, Pak. Maka menyona urang jaro mentai pegak maksiat, nyan tasawuf hana mengemat baganyan, Pak. Kalau hatinya masih dengki sama orang lain, nyan tasawuf hana imat baganyan, Pak. Kalau ujub masih ada pada diri dia, panen menyokan lun hana, nyan tasawuf hana imat baganyan, Pak. Maka ji leh-lehnya menyo akan berimat tasawuf. Makanya tasawuf, kitab tasawuf apapun yang kita baca, termasuk apa? Minhajul Abidin, Sirajul Talibin, Rasail Ghazali, Mukasyafatul Qulub, Ihya Ulumuddin, nyo sebagai pengantar, nyo luar biasa juga, Pak, kitab ini, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.